Hai teman-teman, mau cerita rakyat. Pasti teman-teman kita punya cerita bertanya-tanya dong, apa sih itu cerita rakyat? Cerita rakyat itu bagian dari mitos, dongeng, dan juga legenda. Cerita rakyat juga merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat di masa yang sangat lampau. Nah, dan di masa yang sangat lampau itu menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur, budaya, adat, dan juga sejarah. Nah, pada umumnya cerita rakyat ini mengisahkan suatu tempat atau asal-usul tempat tersebut. Nah, tokoh-tokoh yang dimunculkan di dalam cerita rakyat itu bisa berupa hewan, bisa berupa manusia, dan juga bisa berupa dewa. Bersama gua Sanchez Vicario, inilah Kita Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Nah, teman-teman, kita punya cerita yang di sana. Balik lagi sama gua Sanchez Vicario. Nah, teman-teman, kita punya cerita. Banyak nih requestan dari teman-teman di luar di sana, atau teman-teman terdekat kalian di sana, juga teman-teman dari subscriber dari Fast Entertain. Mereka ingin request tuh atau meminta, bang, ceritain dong tentang sebuah legenda awalnya Tangkuban Perahu. Wow, Tangkuban Perahu. Berarti kalau bicara tentang Tangkuban Perahu, berarti kita bicara tentang Jaka Sona dan Dayang Sumbi. Nah, Jaka Sona ini disebut Sang Kuryang. Nah, makanya kita atau gua sendiri akan bercerita dan memberikan sebuah legenda, yaitu tentang legenda Sang Kuryang, dan berawalnya dari seperti ini. Nah, tapi sebelum gue bercerita ke teman-teman yang luar di sana, jangan lupa ya, tonton sampai habis dan jangan skip video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa kasih jempol kalian dan komen di kolom komentar. Share video ini dan lagi subscribe seperti itu, teman-teman. Nah, awal kisah dari legenda Sang Kuryang ini itu berawal dari sebuah negeri yang di atas langit sana yang disebut dengan Kayangan. Jadi begini teman-teman, kita cerita. Jadi di Kayangan itu ada seorang dewa dan dewi yang melakukan kesalahan. Nah, dan dewa dan dewi ini melakukan kesalahan yang akhirnya dikasih hukuman itu oleh Sang Hyang Tunggal. Nah, hukumannya mereka itu adalah turun ke bumi, dan turun ke buminya itu menyerupai seperti hewan. Nah, dewinya ini menyerupai seekor babi yang bernama Wayungyang. Nah, kalau yang dewanya itu berupa anjing yang diberi nama Tumang itu tersebut. Nah, awal ceritanya seperti ini, teman-teman. Jadi mereka diturunkan ke bumi dan diwujudkan sebagai hewan babi dan anjing bisa di bumi. Mereka itu melakukan penebusan dosa, dalam artinya itu mereka bertapa sehingga mereka bisa lagi kembali menjadi wujudnya lagi dewa-dewa dan kembali ke Kayangan. Tetapi di tengah-tengah pertapaan mereka, sang babi hutan ini atau Wayungyang ini itu dia kehausan dan keluar dari pertapaannya mencari air minum. Tapi di tengah pencarian air minum, di sana di tengah hutan itu ada seorang raja yang bernama Sungging Perbangkara. Nah, Raja Sungging Perbangkara ini sedang berburu. Nah, sang raja ini tidak sengaja itu membuang ibaratnya dia buang air kecil, dan itu dibuang air kecilnya itu di sebuah seladi, maksudnya kala di hutan itu tempat pembuangan itu. Tapi di versi lain air seninya itu ditampung di seperti tempurung seperti itu. Nah, singkat cerita, jadi babi itu minum dengan tanpa sengaja meminum air seni sang raja tersebut. Nah, dengan ajaibnya babi tersebut atau babi Wayungyang ini hamil, teman-teman. Nah, hamil dan melahirkan seorang putri atau seorang dewi, karena mengingat babi Wayungyang ini adalah seorang dewi, akhirnya melahirkan seorang bayi cantik perempuan. Nah,
dan bayi itu lahir perempuan itu lahirnya di tengah hutan. Nah, tanpa sengaja sang raja tersebut menemui atau menemukan bayi tersebut yang notabene dia tidak tahu kalau bayi tersebut adalah secara tidak langsung itu putrinya sendiri. Nah, akhirnya sang raja membawa bayi kecil itu ke keratonnya beliau dan diberi nama Dayang Sumbi, atau yang kita kenal itu Rarasati. Dayang Sumbi Rarasati. Nah, Dayang Sumbi Rarasati itu akhirnya besar dan hidup di keraton tersebut. Nah, karena Dayang Sumbi ini adalah wanita yang sangat cantik jelita, parasnya yang sangat ayu, kalau kata bahasa Sunda mah gelis pisan begitu. Banyak raja-raja dan banyak pangeran yang ingin mempersunting Dayang Sumbi, tetapi Dayang Sumbi tidak bisa menerima atau tidak ingin menerima persuntingan dari sang raja atau sang pangeran. Tapi banyak raja-raja dan banyak pangeran yang bertengkar atau bertempur demi mendapatkan atau memperebutkan Dayang Sumbi tersebut. Akhirnya Dayang Sumbi tersebut dia meminta permintaan tersendirinya kepada ayahandanya untuk mengasingkan diri ke sebuah bukit atau ke sebuah hutan. Akhirnya Dayang Sumbi itu meminta permintaan itu, akhirnya dia mengasingkan diri ke sebuah bukit atau ke sebuah hutan bersama dan ditemani oleh si anjing jantan yang bernama Tumang tersebut. Nah, singkat cerita, kan Dayang Sumbi ini kalau bahasa kita mah dia sering menenun, dia sering menjahit. Nah, ketika itu ada salah satu alat jahitnya itu atau yang disebut dengan torak. Nah, toraknya itu jatuh ke bawah balai-balai, teman-teman. Nah, gak sengaja Dayang Sumbi dalam heningnya, dalam lamunannya, mungkin dalam hatinya berbicara dia, jika yang bisa mengambil alat atau torak tersebut adalah seorang perempuan, maka dia akan dijadikan saudarinya. Tetapi jika yang bisa mengambilkan dan mengatakan kepada dia itu laki-laki, kelak akan dijadikan suaminya. Dengan tanpa sengaja torak tersebut diambil dan diberi oleh si Tumang, si anjing yang berwarna hitam tersebut. Nah, Dayang Sumbi ini akhirnya berpegang teguh kepada ucapannya, kepada sumpahnya. Akhirnya dengan terpaksa atau dengan sumpah, memegang sumpahnya itu, Dayang Sumbi mengawini si Tumang tersebut. Nah, karena malu Dayang Sumbi ini menikahi atau mengawini si Tumang, akhirnya dia pergi lebih jauh lagi ke dalam hutan. Nah, tetapi di setiap bulan purnama si Tumang ini bisa berubah wujud menjadi wujud aslinya, yaitu dewa yang sangat tampan. Nah, Dayang Sumbi ini mengira kalau yang sedang bercumbu dengan beliau adalah benar-benar dewa, tetapi itu hanyalah wujud asli dari si Tumang tersebut. Nah, lama-kelamaan dengan seringnya berjalannya waktu, Dayang Sumbi ini hamil dan memiliki anak laki-laki yang gagah perkasa yang dinamakan Jakasona, atau yang sering kita dengar atau yang sering sangat familiar didengarnya itu bernama Sang Kuryang. Nah, Sang Kuryang ini tumbuh dengan sangat gagah, sangat tampan dan sangat kuat. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, pada satu hari Dayang Sumbi ini sedang berkeinginan atau sedang mengidam lah, kalau bahasa kita sedang mengidam, ingin memakan hati manjangan, teman-teman. Nah, manjangan ini kalau bahasa dulunya itu rusa. Jadi Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Akhirnya Sang Kuryang atas titah ibundanya Dayang Sumbi ini untuk berburu mencari manjangan atau rusa tersebut. Nah, saat Sang Kuryang mencari manjangan itu atau mencari rusa itu ditemani sama anjing jantan hitam itu yang dinamakan Tumang. Jadi Sang Kuryang pergi berburu ke tengah hutan bersama si Tumang. Nah, selang lama Sang Kuryang ibaratnya berburu di hutan, di tengah hutan di sana, Sang Kuryang tidak menemui apapun, tidak menemui hewan buruan apapun. Tetapi di balik-balik semak, Sang Kuryang melihat sesosok babi yang lari cepat menghindari Sang Kuryang. Nah, akhirnya Sang Kuryang ini menyuruh si anjingnya itu, si Tumang itu, untuk mengejar dan membunuh babi yang Sang Kuryang lihat. Nah, akhirnya si Tumang mengejar babi tersebut untuk membunuh babi tersebut, tapi si Tumang tidak menggubris atau tidak patuh atas perintah dari Sang Kuryang untuk membunuh babi tersebut. Kenapa seperti itu? Karena Tumang mengenali babi tersebut. Ternyata babi tersebut adalah Wahyung Hyang.
Wayung yang tersebut, yang notabene adalah neneknya Sang Kuryang sendiri mungkin ya. Akhirnya Sang Kuryang itu menakut-nakuti si Tumang. Kalau tidak ingin membunuh atau tidak ingin memburu babi tersebut, akan diancam seperti apa. Nah, ancamannya itu panahnya itu ditakut-takuti ke depan si Tumang. Dia ditakut-takuti seperti ayo buru atau bunuh si babi tersebut, kata Sang Kuryang seperti itu mungkin. Tapi tanpa sengaja panahan itu, si busur atau si anak panah itu terlepas dari genggamannya Sang Kuryang. Akhirnya panah tersebut menusuk dan membunuh Tumang, anjing hitam itu yang notabene adalah ayahnya sendiri. Nah, si Sang Kuryang ini atau Jakasona ini dia kebingungan, aduh harus bagaimana, harus seperti apa. Sedangkan dari sisi lain ibunya ingin sekali memakan hati Manjangan, tapi di sisi lain juga si Sang Kuryang ini kebingungan. Akhirnya dia tidak berpikir panjang, akhirnya si Tumang ini disembelih sama Sang Kuryang dan hatinya dibawa ke ibundanya. Nah, ketika dibawa ke ibundanya, diolahlah hati Tumang tersebut oleh ibundanya dan dimakan oleh ibundanya. Tetapi ibundanya, singkat cerita, ibundanya tiba-tiba entah tahu dari mana, kalau yang ia makan itu adalah hati si Tumang atau suaminya sendiri, yaitu ayahnya Sang Kuryang. Nah, alih-alih Dayang Sumbi ini sangat marah, sangat kesal, dan sangat emosi yang tidak terbendung, Sang Kuryang ini dimarahi dan dipukul kepalanya itu oleh centong nasi, teman-teman, yang terbuat dari batok kelapa. Jadi kepalanya dipukul sampai terluka dan berdarah. Nah, Sang Kuryang yang kesakitan dan ketakutan, akhirnya dia melarikan diri dari rumah Dayang Sumbi atau dari rumah ibunya. Tetapi dalam penyesalan ibunya, Dayang Sumbi ini mengejar Sang Kuryang sampai ke tengah hutan, memanggil-manggil anaknya, tetapi anaknya sudah pergi jauh entah kemana. Nah, dalam penyesalan tersebut, akhirnya Dayang Sumbi berdoa kepada Sang Hyang Tunggal kalau dia ingin dipertemukan lagi dengan anaknya. Nah, Dayang Sumbi pun akhirnya bertapa dan melakukan ritual yang disebut dengan laku lampah atau disebut laku. Itu dia hanya makan makanan dari tumbuh-tumbuhan saja atau lalaban. Kalau bahasa Sundanya itu lalaban, hanya makan dari tumbuh-tumbuhan saja. Nah, Sang Kuryang yang sangat kesakitan dan ketakutan itu, dia akhirnya lari ke arah timur, terus mengelilingi dunia sampai akhirnya dia mencari seorang guru yang sangat sakti atau bertemu guru yang sangat sakti. Akhirnya Sang Kuryang dewasa berubah menjadi Sang Kuryang yang sangat kuat, yang sangat sakti, yang sangat gagah, dan yang sangat tampan. Nah, seperjalanan dia mengarah timur, berputar dari timur, mungkin akhirnya sampai lagi ke daratan barat, dan dia tempat di mana dia dulu tinggal bersama Dayang Sumbi. Tetapi sekali lagi Sang Kuryang tidak mengenali Dayang Sumbi itu siapa, karena sudah bertahun-tahun mereka berpisah, dan Dayang Sumbi pun tidak mengenali lagi siapa itu si Sang Kuryang. Nah, akhirnya mereka bertemu di tengah-tengah cerita, mereka bertemu dan saling bermadu kasih, atau dalam artian mereka berhubungan yang notabene itu hubungan yang dilarang ya antara ibu dan anak. Tapi di legenda ini mereka tidak saling mengenal awalnya. Nah, alih-alih sedang melakukan dalam artian sedang bermadu kasih, dan Sang Kuryang itu sedang disisiri rambutnya oleh Dayang Sumbi. Seketika Dayang Sumbi kaget, seketika itu juga Dayang Sumbi mengingat luka di kepala Sang Kuryang tersebut. Ternyata benar dalam helabunan dan bayangan Dayang Sumbi kalau Sang Kuryang itu adalah anaknya Jakasona yang dulu pernah dipukul kepalanya oleh centong nasi tersebut. Nah, akhirnya Dayang Sumbi mengetahui kalau itu adalah anaknya, tetapi Sang Kuryang tidak mengakui atau ibaratnya berkuku keras, tidak ingin hubungan itu berubah. Yang tadinya mereka saling cinta, saling ini, berubah jadi hubungan ibu dan anak. Dan memang notabene awalnya mereka adalah ibu dan anak. Akhirnya Dayang Sumbi ini berkeras hati, menolak secara mentah-mentah kalau mereka tuh harus bersatu, tidak mau. Akhirnya Dayang Sumbi memberi syarat atau meminta syarat kepada Sang Kuryang untuk membangun atau membuatkan perahu dan membendung Sungai Citarum, membuatkan telaga. Nah, di sini teman-teman kita punya cerita awal dari mungkin terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu tersebut ya. Nah,
Maka dibuatlah perahu di sebuah perahu tersebut oleh sang buryang dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur. Nah kelak, tunggul-tunggul yang kayu-kayunya yang pernah diambil oleh sang buryang untuk dijadikan sebuah perahu itu diubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Nah Bukit Tunggul itu awalnya dari tunggul-tunggul yang digunakan untuk membuat perahu. Nah ranting-rantingnya atau rang-rangnya itu ditumpukan di sebelah barat dan menjadi Gunung Burangrang ya tadi seperti itu. Nah lalu sang buryang menyetujui itu persyaratan dan permintaan dari Dayang Sumbi. Akhirnya sang buryang minta bantuan kepada Guryang. Nah Guryang itu kalau bahasa Sundanya itu makhluk halus atau ibaratnya makhluk-makhluk yang gaib, ibaratnya makhluk-makhluk yang notabene itu adalah anak buah sang buryang. Nah sang buryang minta bantuan pada Guryang ini yang disebut Guryang untuk membantu membuatkan danau atau telaga dan perahu yang Dayang Sumbi inginkan. Nah tetapi di sana Dayang Sumbi itu berdoa kepada Sang Hyang, kepada Sang Hyang Tunggal kalau ingin menggagalkan perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh sang buryang, karena diberi waktu sarnya hanya 1 malam gitu teman-teman. Setelah itu, Dayang Sumbi setelah berdoa, Dayang Sumbi memiliki ide untuk menggagalkan rencana ada pembikinan perahu yang dia akan dibikin oleh sang buryang. Akhirnya Dayang Sumbi ini lari dia ke arah timur, gunungnya ada di timur, dan dia membentangkan kain kafan yang sering ditenun sama Dayang Sumbi ini yang berwarna putih. Nah alih-alih itu akan mengeluarkan cahaya dari ufuk timur seperti itu teman-teman. Berarti dia bersiasat untuk agar di malam itu untuk menjadi seperti ada cahaya dari ufuk timur, atau ibaratnya menandakan kalau itu sudah pagi gitu kan. Dan Dayang Sumbi pun di sana sambil memukul-mukul alu dan ininya lesungnya, jadi seperti pagi. Nah di saat itu buryang atau makhluk halus yang diminta dibantu oleh sang buryang ini, mereka sangat keresahan, mereka sangat ketakutan karena hari sudah mulai pagi padahal hari itu masih malam. Karena siasat Dayang Sumbi, akhirnya buryang ini sangat ketakutan teman-teman. Akhirnya pagi sudah buryang ini pergi. Akhirnya sang buryang ini sangat marah sekali karena mungkin permintaan dari Dayang Sumbi ini tidak bisa dituruti atau tidak bisa diwujudkan oleh sang buryang. Akhirnya si perahu itu ditendang ke arah utara kalau nggak salah, utara apa timur gitu kalau nggak salah. Nah itu menjadi tangkuban perahu dan ranting-rantingnya dari saya bilang menjadi Gunung Burangrang, dan tunggul-tunggul itu menjadi Bukit Tunggul seperti itu teman-teman. Nah sang buryang melihat Dayang Sumbi ada di tempat. Akhirnya sang buryang itu mengejar Dayang Sumbi, berlari menghindari anaknya itu. Nah jadi Dayang Sumbi itu lari menghindari dari anaknya itu, lari itu ke arah yaitu Gunung Putri. Nah Gunung Putri berarti yang kalau nggak salah di daerah Garut di Lembang. Nah di sana di Gunung Putri ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal untuk menyelamatkan dirinya. Maka Dayang Sumbi pun berubah menjadi bunga jausi. Seperti itu teman-teman. Nah adapun sang buryangnya itu ibaratnya terus berlari sampai dengan ujung Berung yang ada di Bandung, dan akhirnya menghilang ke alam gaib atau yang disebut dengan Ngahyang. Nah seperti itu teman-teman, kita pun sedikit cerita legenda dari sang buryang yang notabene adalah ibu dan anak tetapi terpisah dan bertemu lagi. Akhirnya mereka saling jatuh cinta. Nah itu sebenarnya sebuah kesalahan yang sangat fatal jika ibu dan anak menikah, dan itu akan kalau di zaman sekarang itu mungkin disebut dengan pernikahan atau perkawinan incest ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman, kita aku cerita sekali lagi, ini hanyalah legenda, hanyalah cerita, hanyalah dongeng mungkin. Nah jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf, karena yang saya pelajari dan yang saya baca selama ini tentang legenda sang buryang ini ya seperti itu awal dari terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu teman-teman. Nah jika ada saran dan kritik bisa langsung komen aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman kita pecinta yang di luar sana yang sudah menyaksikan dan mendengarkan legenda sang buryang ini, babat sejarah di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Bandung. Dan bye bye, assalamualaikum, dadah, assalamualaikum.